penting banget untuk desentralisasi ekosistem kripto nanti ke depannya. Mau tahu apa jawabannya dari aset-aset tersebut? Jangan lupa nonton sampai akhir biar kalian nanti dapat jawabannya. Oke, let's go. Hey guys, jadi si Do Kwon dan Terra Luna itu lanjut membeli Bitcoin dan Xero lebih banyak untuk cadangan mereka demi mendukung stablecoin UST. Beberapa waktu lalu tidak ada informasi tentang kapan mereka akan mulai pembelian ini. Banyak orang mulai nebak-nebak dan ada yang merasa itu akan dimulai minggu lalu. Nah, ternyata bener, mereka mulai nyerok Bitcoin. Sampai dilaporkan bahwa Terra membeli Bitcoin senilai 125 juta dolar untuk cadangannya. Dan ya ada transaksi Etherscan dari dompet Terra yang dikenal seharga 125 juta dolar yang membeli Bitcoin sebanyak itu untuk cadangan mereka. Kalau kalian udah pernah ngikutin nih kabarnya sejak awal, mungkin kalian ingat awalnya ada bocoran mereka akan beli sebanyak 3 miliar dolar. Tapi kemudian ditambah lebih tinggi sama Do Kwon sendiri di Twitter, jadi 10 miliar dolar. Baru minggu lalu aja, Cointelegraph juga mengeluarkan artikel tentang ini. Cointelegraph menghubungi Do Kwon untuk cari tahu apakah mereka sudah mulai beli atau itu hanya sebuah ide dan rumor yang hanya melayang aja di internet. Do Kwon langsung jawab, apa bedanya? Kami udah nyerok Bitcoin. Jadi pergerakan 125 juta dolar yang tadi itu pasti memang yang disiapkan untuk menyerok Bitcoin di waktu mendatang. Menariknya itu gini guys, kalau kalian hitung matematikanya, 125 juta dolar itu cuma sekitar 4,2% dari angka 3 miliar dolar yang tadi disebut. Dan kalau kita ngomongin 10 miliar dolar yang ditambahin sama Do Kwon, itu cuma 1,25% aja yang mereka bilang akan beli. Nah, kalau kita periksa nih grafik harganya, pembelian yang hanya sekian persen kecil ini memompa Bitcoin dari bawah 41.000 dolar menjadi 43.000 dolar. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Waktu mereka serok lebih banyak aset BTC untuk menambah cadangan mereka. Mungkin sudah saatnya BTC kembali tembus resistensi besarnya di 45.000 dolar, tapi mungkin bisa terbang lebih tinggi lagi dari sana. Itu sih mantap kalau kita bayangkan, tapi kan tidak ada yang tahu seperti apa ke depannya. Tapi di luar dari kondisi pergerakan harga pasar pun ada banyak hal di balik kisah Terra Luna menyerok Bitcoin ini. Malah ada berhubungannya sama altcoin lain nih yang mungkin kalian tertarik untuk pantau juga. Nah, di tanggal 5 Maret, sebelum semua berita keluar tentang miliaran dolar dalam Bitcoin yang dibeli oleh Terra Luna, Chad Barefoot, pengembang inti untuk Thochain Rune, mengirim tweet ini. Stablecoin desentral terbesar di dunia, UST, akan memiliki pasangan dagang Bitcoin pada bursa desentral melalui Thochain. Apakah ini perlu dijelaskan lagi betapa pentingnya dan merupakan berita besar? Untuk yang belum jelas guys, integrasi ini berarti kita bisa melakukan satu perdagangan seperti menukar BTC ke USD dan begitupun sebaliknya tanpa perlu KYC atau minta izin. Kita nggak bisa mendukung desentralisasi Bitcoin tapi terus bergantung sama stablecoin yang terpusat kayak misalkan USDT. Dan itu pun kita masih pakai bursa exchange yang terpusat juga. Jadi kalau UST bersama dengan Rune, ini adalah cara yang tepat. Nirvan memberi komentarnya di Twitter. Kita perlu Do Kwon nih untuk melakukan live Twitter Space. Do Kwon langsung bales, ayo. Jadi apa nih artinya? Nah, blog Nomada di Twitter mengambil kesimpulan bagus. Dia bilang, kalau UST di Lightning Network itu akan benar-benar membawa BTC ke era transaksional dan kegunaan yang baru. Stablecoin desentral yang dapat ditebus atau ditukarkan dengan aset desentral. Blockchain Terra bergabung dengan Bitcoin didukung oleh Thochain. Wow, Lightning Network hashtagnya dia kasih di sana. Ternyata benar kita melihat saat ini UST sudah diintegrasikan ke dalam Thochain. Sebelum ini pun sudah ada petunjuk. Di bulan Agustus tahun lalu, Do Kwon masuk podcast. Modern Finance dan Runebase menyimpulkan percakapan itu dalam sebuah blog. Katanya, dalam episode terbaru podcast Modern Finance punya Kevin Rose bersama dengan pendiri dan CEO Terraform Labs Do Kwon, ada potensi yang tinggi dari Thochain untuk bisa membawa Bitcoin dan aset kripto lain yang berbeda ke dalam DeFi. Do Kwon akhirnya lanjut mengungkapkan bahwa tim Terra dan Thochain akan menyiapkan relayer namanya. Ini biar pengguna bisa mengirim aset antara kedua ekosistem dengan mulus. Selain itu, ada tanda juga di bulan Januari tahun ini. Akun Twitter Thochain bilang, 2022 adalah tahunnya Thochain. Kalian ingin lihat aset apa nih di jaringan ini? Do Kwon langsung ngasih tanda isyarat
UST, meskipun nggak kelihatan itu titik keduanya apa. Tapi selain itu pun ada juga video lain saat Do Kwon ngobrol tentang kepemilikan asetnya. Apa aja yang dia pegang? Aset terbesar kedua miliknya di luar ekosistem Cosmos ternyata adalah rune dari THOChain. Jadi semua tandanya itu pun sudah ada cukup lama mereka mengerjakan sesuatu. Ternyata benar, kita lihat integrasinya belum lama ini terjadi. Terra Luna sudah kembali ke titik all time high sebelumnya, bahkan belum ada sebulan lalu mencetak all time high baru. Kalau kalian memantau pasar pun mungkin sempat melihat rune atau THOChain yang juga agak terbang dikit. Mungkinkah THOChain dengan aset rune mereka terbang setinggi Luna? Ya kenapa tidak? Kalau segala sesuatunya berjalan lancar, kemungkinan besar ya bisa menurut kami. Tapi itu pun hanya opini dan kami tertarik untuk melihat pendapat kalian seperti apa di komentar di bawah. Silahkan kalian bagikan kalau kalian ada yang punya aset ini atau mungkin sudah sejak lama meriset THOChain. Ada kemungkinan kami akan membuat video lebih lanjut tentang THOChain ini, tentang sebuah jaringan yang cukup menarik yang bisa menjadi sebuah agregator likuiditas aset-aset di ekosistem kripto dengan lebih mulus dan mudah. Akibatnya, selain kita bisa menjadikan industri ini lebih desentral, kita pun bisa memiliki antarmuka yang cukup ramah pengguna. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan video ulasan terbaru kami tentang itu nanti waktu kami bikin tentang cara kerjanya, aset, utilitas, dan semua hal terkait dengan THOChain dan rune, silahkan kalian subscribe ke YouTube ini biar nggak ketinggalan video tersebut. Tapi sekiranya ini guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian mulai tertarik nih untuk bisa mulai belajar dan pantau? Apakah ini pantas untuk masuk portofolio kalian? Ingat, tidak ada informasi dari kami yang adalah nasihat keuangan, jadi silakan lakukan riset mandiri kalian dan gunakan dana dingin agar kalian tidak sembrono jika nanti mengalami kerugian atau kehilangan. Karena kami tidak bertanggung jawab sama sekali. Semua kembali pada keputusan investasi kalian masing-masing.